Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini adalah materi terakhir. Ini materi yang mudah sih sebenarnya, cuma tinggal masukkan rumus saja. Ini kemarin kan kita bahas mengenai persamaan linear simultan, ada 3 metode. Yang kemarin udah 2 metode yang kita bahas. Ini adalah metode terakhir, yaitu metode iterasi Gauss-Seidel. Jadi namanya karena di sini adalah iterasi, berarti yang kemarin 2 metode itu kan kita menggunakan matriks, tapi karena di sini adalah iterasi, berarti penyelesaiannya kita menggunakan iterasi saja. Berikut pengertiannya, yaitu metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah. Jadi bila diketahui persamaan linear simultannya adalah sebagai berikut. Jadi kita akan memberikan nilai awal di mana untuk xi-nya I 1 sampai M, kemudian persamaan linear simultan di atas ini akan menjadi seperti ini untuk mencari nilainya. Jadi nyari x1, x2 hingga xn-nya dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, untuk cara yang dimasukkan ke dalam rumus ini kita sesuaikan dengan banyaknya konstanta. Jadi kalau misalnya konstantanya di sini ada 3, berarti kita cuma sampai A1 3 X3 gitu ya. Begitu pula kalau cuma sampai 5, berarti sampai A1 5 X5 begitu. Jadi saya contohkan yang di sini, saya bahas rumusnya yang di sini, di mana dia hingga n untuk konstanta dan variabelnya, hingga di sini juga sampai n. Kita bahas per baris. Jadi 1 per A11 berarti pada konstanta baris pertama kolom pertama dikalikan dengan B1, B-nya adalah yang ini ya, dikurangi dengan A11 kali X1, A12 kali X2 hingga A1N kali XN gitu dan seterusnya. Begitu pula untuk yang X2, berarti untuk baris kedua. Seterusnya hingga xn, berarti untuk baris ke n begitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Maaf saya coret-coret. Selesaikan sistem persamaan linear. Saya kebetulan di sini ada contohnya ada 2, berarti A11 dan A12 nanti n-nya hingga 2 saja. Jadi berikan nilai awal x1-nya 0 dan x2-nya 0. Jadi di situ pasti ada nilai awalnya di dalam soal, di mana dalam penyelesaiannya kita pisahkan untuk nilai x1-nya. X1 sama dengan 5 min x2. Yang di sini x2 sama dengan dibagi 4 semua intinya. Jadi x2 sama dengan 14 dibagi 4 min 2x1 dibagi 4 gitu ya. Ini x2-nya. Lalu kita mencari iterasinya. Yang pertama iterasi 1 dulu. Iterasi 1 berarti karena di sini x1 dikurangi 5x2 dengan x2-nya adalah 0, berarti 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Untuk x2-nya kan 1/4 kali 14 min 2 x1. X1-nya enggak pakai ini, tapi pakai yang ini sudah. Tinggal dikalikan 5 sama dengan 1. Untuk sudah ketemu untuk 5 dan 1 pada iterasi pertama. Iterasi keduanya yaitu x1 dan x2 juga. X1-nya berarti 5 dikurangi 1. Ini kan x2. X2-nya pakai yang ini sudah, yaitu 4. X2 1/4 dikali 14 min 2 dikalikan x2. X2-nya yang ini. Begitu pula seterusnya. Sampai kapan? Itu yang ditanyakan. Sampai kapan kita ngerjakan Bu iterasinya? Karena di sini sampai nilai ke-7. Kenapa kok sampai ke-7? Karena nilai iterasi ke-7 sudah tidak berbeda jauh dengan nilai iterasi ke-6, maka proses dihentikan dan diperoleh penyelesaiannya. Dilihat di sini, iterasi ke-6 adalah 63/32, yang di sini 97/32.
Coba hasilnya berapa? Dia mendekati hasil yang ini. Pasti menghasilnya. 63/32 adalah 1, berapa gitu ya. 97/32 adalah 2, berapa. Yang ini juga 127/64 1, berapa gitu. Intinya intinya dia di belakang koma tuh menyamai hasil dari sebelumnya. Jadi berhentinya adalah jika iterasi yang paling maksimal itu hasilnya adalah mau menyamai hasil dari iterasi sebelumnya, maka dia diberhentikan. Itulah hasilnya, hingga X1-nya adalah 97/32, X2-nya 127/64. Berikut adalah materi sudah selesai dijelaskan. Ini adalah salah satu tugasnya kalian. Jadi silakan dikerjakan dari persamaan ini. Selesaikan menggunakan eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dan Gauss-Seidel.